Setelah kita pelajari metode pencatatan persediaan perpetual, sekarang kita bahas metode pencatatan periodik. Sama halnya dengan pembahasan kita di metode perpetual, kita akan pelajari materi terkait transaksi pembelian dan penjualan persediaan. Namun sebelum itu kita perlu membahas beberapa poin penting yang lebih memantapkan kita memahami karakteristik metode periodik yang terutama berkaitan dengan penentuan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Setelah itu kita akan bahas transaksi pembelian dan penjualan persediaan dengan periodik sistem, mulai dari pencatatan pembelian persediaan, pencatatan ongkos angkut, purchase return and allowance, purchase discount. Kemudian kita juga akan bahas transaksi yang berhubungan dengan persediaan seperti pencatatan penjualan, sales return and allowance, serta sales discount. Di akhir sesi ini kita akan membandingkan pencatatan antara metode perpetual dan periodik. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, metode pencatatan persediaan periodik mengharuskan kita untuk menghitung nilai harga pokok penjualan di akhir periode. Jadi tidak seperti metode perpetual di mana kita tidak perlu melakukan perhitungan cost of goods sold di akhir periode karena cost of goods sold cukup dilihat dari saldo akun harga pokok penjualan. Kenapa begitu? Jawabnya ya di siklus akuntansi. Metode perpetual mengharuskan kita menjurnal setiap kali terjadinya transaksi penjualan dan pembelian. Di transaksi penjualan, kita selalu menjurnal kas pada sales revenue jika tunai sebesar harga jual, dan kita menjurnal cost of goods sold pada inventory sebesar harga pokok persediaan. Jadi, kita pasti posting jurnal itu ke buku besar yang mempengaruhi saldo akhir nilai harga pokok penjualan. Jadi, setiap waktu kita bisa lihat berapa saldo harga pokok penjualan dan kita bisa lihat berapa saldo persediaan karena kita selalu menjurnal dan kita selalu posting ke buku besar akun cost of goods sold dan inventory. Untuk periodik sistem berbeda. Periodik sistem tidak memiliki pencatatan yang melibatkan akun inventory dan cost of goods sold setiap kali terjadi transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan persediaan. Jika tidak ada pencatatan atau jurnal, jelas kita tidak akan posting di buku besar. Jika tidak ada data inventory dan cost of goods sold yang diposting, pastinya saldo masing-masing buku besar tidak akan terpengaruh. Di buku besar persediaan hanya tampak saldo awal persediaan dari nilai persediaan akhir di periode sebelumnya yang dihitung melalui perhitungan fisik. Jadi ini sebabnya di metode periodik untuk menentukan nilai akhir persediaan maka kita harus melakukan perhitungan fisik. Dan untuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold maka kita harus melakukan perhitungan khusus di akhir periode untuk mendapatkan nilai harga pokok penjualan. Perhitungan nilai cost of goods sold di akhir periode dilakukan seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Yang jelas tidak ada saldo harga pokok penjualan karena harga pokok penjualan adalah akun yang dilaporkan di laporan laba rugi atau akun nominal atau sementara yang sudah ditutup di periode sebelumnya. Kita mulai dengan nilai persediaan awal tanggal 1 Januari. Di sini siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Jumlah 36.000 euro ini adalah saldo awal persediaan. Kemudian kita tambah dengan harga pokok pembelian atau cost of goods purchase sebesar 320.000 euro yang penjumlahan itu menghasilkan harga pokok barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konsepnya mudah. Jika kita memiliki saldo persediaan awal 100 unit, kemudian kita beli 20 unit dari supplier, berarti sekarang terdapat 120 unit yang siap dijual. Jadi konsepnya sama dengan cost of goods available for sale atau barang yang siap untuk dijual. Sekarang bagaimana perhitungan untuk cost of goods purchase atau harga pokok pembelian? Harga pokok pembelian dihitung dengan nilai pembelian atau purchase sebesar 325.000 euro, kemudian dikurangi dengan pembelian bersih atau net purchase sebesar 307.800 euro ditambah dengan ongkos angkut. Dan di sini pembelian bersih dihitung dengan melibatkan purchase return and allowance serta purchase discount. Baik, sekarang kita menghasilkan cost of goods purchase atau harga pokok barang tersedia untuk dijual sebesar 320.000 euro. Yang nilai ini kita tambahkan dengan nilai persediaan awal sehingga menghasilkan nilai cost of goods available for sale sebesar 356.000 euro. Kemudian nilai ini kita kurangkan dengan nilai persediaan akhir sebesar 40.000. Nilai 40.000 ini kita dapatkan dari perhitungan fisik. Sehingga sekarang nilai harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah 316.000. Jadi dari sini bisa kita ringkas bahwa rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah harga pokok pembelian, kemudian dikurangi persediaan akhir. Kemudian jika kita lihat di tampilan perhitungan di slide ini, kita melihat ada purchase return and allowance, purchase discount, freight in atau ongkos angkut. Mereka ini adalah nama akun
dan angka-angka yang dilibatkan di perhitungan ini pasti didapatkan dari saldo masing-masing akun tersebut. Jika kita mengingat siklus akuntansi, maka kita paham dari mana saldo tersebut. Ya, saldo dari buku besar. Dan saldo dari buku besar pasti karena ada penjurnalan yang melibatkan akun-akun di sini. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa metode periodik memiliki akun purchase atau pembelian, purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian, purchase discount, freight in atau ongkos angkut. Akun-akun itu tidak dimiliki oleh metode perpetual karena ketika metode perpetual menjual dan beli persediaan tidak pernah melibatkan akun purchase atau pembelian. Ketika terjadi retur pembelian dan diskon pembelian juga tidak melibatkan akun purchase return and purchase discount. Metode perpetual selalu melibatkan akun inventory untuk transaksi-transaksi itu. Oleh sebab itu, perhitungan seperti ini hanya dilakukan oleh metode periodik. Metode perpetual tidak perlu melakukan perhitungan ini karena simpel saja alasannya tidak ada yang bisa dihitung seperti ini di perpetual. Karena perpetual tidak ada akun purchase, purchase return and allowance, purchase discount. Dan perpetual sudah memiliki data lengkap di buku besar akun harga pokok penjualan sehingga cukup dilihat dari buku besar itu, maka sudah dapat diketahui berapa saldo akhir nilai harga pokok penjualan tanpa menghitung seperti ini yang tidak mungkin bisa dipaksakan untuk dihitung karena data akun-akun untuk perpetual yang ini tidak ada. Jadi perhitungan ini hanya untuk periodik sistem yang data-data akun ini hanya dimiliki metode periodik. Karena ketika ada transaksi pembelian, mereka tidak pernah melibatkan akun inventory tapi akun purchase atau pembelian. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh transaksi pembelian dan penjualan persediaan dengan metode periodik. Contoh yang kita pakai masih sama dengan contoh sebelumnya. Pembelian barang dagang sebesar 3.800 euro untuk periodik sistem meminta kita menjurnal debit purchase atau pembelian dan mengkredit account payable atau hutang dagang sebesar 3.800. Jadi, transaksi pembelian tidak melibatkan akun inventory debit seperti halnya yang terjadi di metode perpetual. Kemudian, jika terdapat ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli, maka tidak akan melibatkan akun inventory seperti halnya perpetual, tapi melibatkan akun ongkos angkut atau freight out sebesar 150 euro. Akun ini bisa disebut freight out atau delivery expense seperti yang kita bahas sebelumnya. Dilaporkan di laporan laba rugi dan masuk dalam perhitungan harga pokok penjualan, jadi tidak dilaporkan di beban operasional. Jadi beban angkut atau beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli wajib kita masukkan dalam komponen harga pokok penjualan, bukan beban operasional. Di beban operasional seperti yang sudah kita ketahui ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban pemakaian perlengkapan, dan lainnya. Nah, jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual, maka beban angkut itu akan kita laporkan di beban operasional ini, bukan di bagian harga pokok penjualan. Akunnya bebas namanya, bisa delivery expense atau freight out. Tapi freight out ini dilaporkan di beban operasional jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual. Jadi bisa kita simpulkan pertama, ongkos angkut atau beban angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli memiliki nama akun bisa freight out atau delivery expense. Untuk beban angkut atau beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli, maka itu akan dilaporkan di bagian cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Tapi, jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual, maka akan dilaporkan di beban operasional. Kemudian, jika kita mengingat lagi perhitungan harga pokok penjualan, beban angkut ini menjadi komponen harga pokok pembelian persediaan atau cost of goods purchase, yaitu ongkos angkut ditambah pembelian bersih menghasilkan cost of goods purchase. Kenapa ongkos angkut menambah nilai pembelian bersih? Karena untuk menentukan harga pokok pembelian yang harus perhitungkan ongkos angkut, sehingga ongkos angkut itu juga ikut dipertimbangkan ketika menentukan harga jual produk. Jadi untuk beban angkut sama halnya beban lainnya merupakan akun yang dilaporkan di laporan laba rugi, sehingga merupakan rekening sementara atau nominal dan memiliki saldo normal debit, atau dengan kata lain beban angkut bertambah di sebelah debit. Sekarang kita di tema purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian. Soal masih sama dengan sebelumnya dan di sini kita tidak melibatkan akun inventory tapi kita menggunakan akun purchase return and allowance. Jadi jurnal kita account payable pada purchase return and allowance sebesar 300 euro. Purchase return and allowance seperti kita ketahui di perhitungan cost of goods sold merupakan akun nominal atau sementara yang memiliki saldo normal kredit. Dengan kata lain, akun ini bertambah di sebelah kredit.
Hal ini karena purchase return and allowance menjadi kontra akun purchase atau pengurang nilai purchase, sehingga purchase dikurangi purchase return menghasilkan pembelian bersih atau net purchase. Hal yang sama juga terjadi untuk transaksi purchase discount, yaitu untuk metode periodik melibatkan akun purchase discount bukan inventory. Purchase discount ini juga akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai bagian dari harga pokok penjualan, sehingga merupakan akun nominal atau sementara dan memiliki saldo normal kredit, yang berarti akun ini bertambah di sebelah kredit. Hal ini dikarenakan purchase discount menjadi kontra akun dari akun purchase, sehingga purchase dikurangi dengan purchase discount akan menghasilkan pembelian bersih atau net purchase. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Ketika terjadi penjualan secara kredit, maka jurnal cukup account receivable pada sales revenue sebesar harga jual, yaitu 3.800 euro. Metode periodik tidak melibatkan jurnal inventory pada cost of goods sold seperti yang dilakukan di metode perpetual setiap kali terjadinya transaksi penjualan. Demikian juga jika terjadi retur penjualan, maka perusahaan cukup menjurnal sales return and allowance pada account receivable. Jadi tidak ada jurnal inventory pada cost of goods sold. Akun sales return and allowance yang dimiliki di periodik dan perpetual dilaporkan di laporan laba rugi sebagai komponen nilai net sales atau penjualan bersih. Jadi sales revenue dikurangi sales return and allowance akan menghasilkan net sales. Oleh sebab itu, sales return pengurang nilai sales, maka akun ini memiliki saldo normal debit. Untuk transaksi diskon penjualan, jurnal sama dengan perpetual, yaitu dua metode itu mengakui adanya sales diskon. Sales diskon ini pengurang nilai penjualan sehingga memiliki saldo normal debit. Metode periodik dan perpetual karena sama-sama memiliki akun sales diskon, maka akun ini dilaporkan di laporan laba rugi sebagai komponen perhitungan net sales atau penjualan bersih. Jadi nilai sales atau sales revenue dikurangi sales diskon, maka akan menghasilkan penjualan bersih atau net sales. Sehingga jurnal diskon penjualan adalah debit cash 3430, kemudian sales diskon debit 70 euro dan kredit account receivable. Kita sudah mempelajari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan metode periodik dan perpetual, sehingga bisa kita bandingkan jurnal yang dibuat antara dua metode itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode periodik dan perpetual adalah metode pencatatan persediaan, bukan metode penilaian persediaan. Jadi jika kita bicara pencatatan, pasti bicara penjurnalan, dan penjurnalan inilah yang kita bahas. Dan slide ini menunjukkan rangkuman perbandingan kedua metode itu. Untuk transaksi pembelian, perpetual melibatkan akun inventory, sedangkan periodik melibatkan akun purchase. Untuk ongkos angkut ditanggung pihak pembeli, maka perpetual melibatkan akun inventory dan periodik melibatkan akun freight in atau delivery expense atau ongkos angkut atau ban kirim. Kemudian untuk transaksi retur dan potongan pembelian, perpetual mengkredit inventory dan periodik mengkredit akun purchase return and allowance. Selanjutnya untuk transaksi diskon pembelian, perpetual melibatkan kredit inventory sedangkan periodik mengkredit purchase diskon. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa periodik tidak pernah melibatkan akun inventory. Kemudian untuk transaksi penjualan, perpetual memiliki jurnal cost of goods sold pada inventory sedangkan periodik cukup account receivable pada sales revenue. Selanjutnya terkait dengan retur penjualan, perpetual membuat jurnal inventory pada cost of goods sold sedangkan periodik tidak memiliki jurnal itu, hanya jurnal sales return and allowance pada account receivable. Selanjutnya ketika terjadi sales diskon, dua metode memiliki jurnal yang sama dengan melibatkan sales diskon. Nah, di sini kita juga melihat bahwa metode periodik tidak pernah melibatkan akun inventory dan akun cost of goods sold. Perpetual selalu melibatkan kedua akun itu sehingga tanpa perhitungan fisik, perusahaan dengan metode perpetual dapat melihat nilai persediaan akhir di buku besar inventory. Demikian juga dengan cost of goods sold, perusahaan bisa melihat langsung saldo cost of goods sold. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh metode periodik karena metode periodik tidak pernah melibatkan kedua akun itu ketika penjurnalan. Sama halnya dengan metode pencatatan perpetual, jurnal yang kita buat sebelumnya adalah bagian dari jurnal yang kemudian kita posting ke buku besar sehingga menghasilkan neraca saldo sebelum penyusian atau unadjusted trial balance. Kemudian kita buat jurnal penyusian yang konsepnya sama dengan perusahaan jasa. Jurnal penyusian di sini berhubungan dengan penyusian yang memunculkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Bentuk laporan keuangan sama dengan sudah kita pelajari di metode perpetual, terutama untuk laporan posisi keuangan di mana inventory dilaporkan di tempat yang sama. Untuk laporan laba rugi juga sama, komponennya juga sama seperti perpetual yang muat informasi net sales,
gross profit, operating expense, other income and expense, serta net income atau net loss. Perbedaannya hanya di perhitungan atau nilai cost of goods sold, di mana jika perpetual, angka cost of goods sold langsung diambil dari saldo akun cost of goods sold. Sedangkan cost of goods sold di periodik ini merupakan hasil dari perhitungan cost of goods sold di akhir periode, yang perhitungannya adalah seperti yang sudah kita bahas, yaitu persediaan awal ditambah harga pokok pembelian kemudian dikurangi persediaan akhir. Perusahaan dengan metode periodik bisa melaporkan ringkasan HPP seperti ini, tapi di balik ini perusahaan punya catatan perhitungannya. Bisa saja perusahaan secara lengkap masukkan informasi perhitungan cost of goods sold seperti yang sudah kita bahas di awal video. Kita sudah menyusun laporan keuangan, setelah itu kita membuat jurnal penutup yang konsepnya sama persis dengan yang sudah kita pelajari di metode perpetual. Kita telah membahas dua metode pencatatan persediaan, yaitu perpetual dan periodik, untuk semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Berarti materi kita untuk membahas akuntansi untuk perusahaan dagang sudah selesai. Materi selanjutnya adalah terkait dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu.